Bayangkan loh, yang satunya mantan presiden, yang satunya wakil presiden yang aktif hingga 2029, dan bahkan juga Bobi Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara. Bayangkan ya, tetapi PDIP juga tidaknya mendepak lah dari partai. Menurut saya ini sangat keren sekali ya, dan kemungkinan partai-partai yang lainnya belum tentu memberikan sanksi tegas pemecatan, belum tentu. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ternyata surat pemecatan itu langsung ditandatangani oleh Ibu Megawati, dan pemecatan Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution itu langsung perintah dari Ibu Megawati. Ini sungguh di luar dugaan ya, dan bahkan juga banyak spekulasi pada saat lalu ya, ketika manuver dari Pak Jokowi ketika Pilpres dan bahkan Pilkada. Banyak yang beranggapan PDIP itu tidak berani memecat Pak Jokowi. Kalau Anda ingat pada saat lalu ya, bahkan banyak narasi-narasi setidaknya pendukung Pak Jokowi ya, PDIP itu suaranya naik itu karena Pak Jokowi dan lain sebagainya lah. Nah, gara-gara itulah bahkan dari opini yang berkembang di media sosial, PDIP tidak berani memecat Pak Jokowi dikarenakan takut suaranya turun dan lain sebagainya. Tetapi saat ini dibuktikan ya, sudah dibuktikan, karena memang pesta demokrasi 5 tahunan sudah selesai, dan akhirnya PDIP juga kembali fokus lah mengurus PDIP, dan akhirnya juga langsung setidaknya memecat Pak Jokowi, Gibran, dan juga Bobi Nasution, dan bahkan ada 27 kader yang lainnya. Yang cukup unik, yang menurut saya yang paling beda itu alasan pemecatan dari Pak Jokowi. Ini sangat wow sekali. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, pada Pilpres yang lalu sungguh wow sekali ya. Ada intervensi setidaknya terkait putusan minimal usia cawapres dan lain sebagainya lah, sangat wow. Nah, bahkan dari Tempo.co, Komarudin, PDIP umumkan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi. Perintah langsung dari Megawati. Ya, kemungkinan Ibu Megawati itu melihat-lihat ya, apakah manuver Pak Jokowi ini hanya Pilpres saja, apakah Pilkada akan kembali lagi ke PDIP. Tetapi sampai saat Pilkada pun Pak Jokowi bukannya pensiun selesai berpolitik, tetapi malah semakin menjadi-jadi, seperti halnya melakukan dukung-mendukung, dan bahkan kalau tidak salah ada berpuluh-puluh lah setidaknya tokoh yang ikut kontestasi Pilkada itu didukung atau di-endorse secara langsung oleh Pak Jokowi. Nah, gara-gara itulah kemungkinan ya, kok tidak merasa bersalah dan lain sebagainya, akhirnya ya dipecat. Nah, ini menurut saya juga tindakan yang sangat tegas sekali. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, 27 kader dipecat PDIP, cuma Jokowi yang pelanggarannya beda sendiri. Wah, kira-kira apa ya? Nah, PDIP secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Jokowi, Wakil Presiden Gibran, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Bayangkan loh, yang satunya mantan presiden, yang satunya wakil presiden yang aktif hingga 2029, dan bahkan juga Bobi Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara. Bayangkan ya, tetapi PDIP juga tidaknya mendepak lah dari partai. Menurut saya ini sangat keren sekali ya, dan kemungkinan partai-partai yang lainnya belum tentu memberikan sanksi tegas pemecatan, belum tentu. Tetapi PDIP sangat keren sekali, walaupun Bobi Nasution setidaknya memenangi Pilkada Sumut dan bahkan Gibran Rakabuming Raka menjadi wapres, tetapi PDIP tetaplah mengumumkan pemecatan. Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Tanggal 16 Desember saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi sesuai ADART partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai seluruh Indonesia, kata Komarudin dalam siaran video yang diterima. DPP Partai akan mengumumkan SK pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan imbuhnya. Nah, jadi di sini ada jejak ya, 20 tahun Jokowi di PDIP hingga resmi dipecat. Nah, ternyata 20
2004 Jokowi bergabung ke PDIP. Wow, bayangkan hanya 1 tahun menjadi kader, langsung dideklarasikan setidaknya maju pada Pilkada Solo dan berhasil terpilih. Jadi masuk atau gabung ke PDIP baru 2004 dan 2005 langsung terpilih. Wow, ini PDIP loh. Kalau bukan PDIP kemungkinan tidak tahu lagi ya. Kira-kira ada partai yang mau pada 2005 yang lalu? Belum tentu juga. Dan 2010 Jokowi dan F.K. Hadi Rudiatmo terpilih lagi pada Pilkada Solo. 2012 PDIP membawa Jokowi ikut Pilgub Jakarta. 2012 Jokowi dan Basuki Cahayapurnama terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017. 2014 Megawati lalu menugaskan Jokowi sebagai calon presiden dari PDIP pada Pilpres 2014. Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala dan memenangkan Pilpres periode 2014-2019. Dan 2019 PDIP juga mencalonkan lagi dengan Ma'ruf Amin. Dan 2023 hubungan Jokowi dan PDIP mulai retak pada akhir Oktober 2023. Menjelang Pilpres lah, menjelang pencoblosan itu ada manuver tak terduga ya setidaknya dari Pak Jokowi. Dan bahkan pada saat lalu ada kesaksian setidaknya dari Andi Wijayanto dan bahkan menyebut PDIP akan turun, PSI masuk parlemen dan Pak Prabowo pasti menang. Wow, menurut saya sangat wow sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini juga ya, dari Liputan 6, alasan PDIP pecat Jokowi, intervensi MK merusak demokrasi, moral dan etika. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ya, alasan dari PDIP menurut saya sungguh masuk akal sekali ya, walaupun tidak terbukti ya, setidaknya pada saat yang lalu ketika pasangan 01 dan juga 03 menggugat di MK tidak terbukti melakukan cawe-cawe dan lain sebagainya, tetapi PDIP pastinya punya alasan tersendiri dan melalui kajian-kajian yang mendalam lah setidaknya untuk melakukan pemecatan kepada Pak Jokowi, dan alasannya salah satunya mengintervensi MK, merusak demokrasi, moral dan etika. Nah, ini untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi itu sangat lama sekali, kemungkinan 10 tahun, 20 tahun lagi lah untuk membenahi kerusakan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya, seperti intervensi MK. Bisa saja kemudian di tahun-tahun berikutnya akan ada intervensi MK dan lain sebagainya. Makanya Mahkamah Konstitusi juga harus tegas ya, harus tegas, harus benar-benar netral, tidak boleh berat sebelah sehingga bisa menjaga demokrasi di Indonesia. Nah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi memecat Jokowi. Keputusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan. Selain Jokowi, PDIP juga memecat terhadap 26 kader lainnya. Apa yang dilakukan mantan wali kota Solo itu dianggap sebagai pelanggaran berat, penyalahgunaan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat sebutnya. Bahkan juga surat pemecatan ini langsung diteken oleh Ibu Megawati. Wah, berarti ini langsung perintah dari Ibu Megawati ya. Ini sangat wow sekali ya, dan ternyata Ibu Megawati itu sangat tegas sekali. Kalau ada kader yang tidak mematuhi ADART partai langsung dipecat. Nah, menurut saya ini yang wajib ditiru ya setidaknya oleh partai-partai yang lainnya, sehingga apa ya, sehingga mempunyai partai politik itu tidak hanya berlabuh tapi juga harus mematuhi lah setidaknya ADART partai. Kalau tidak mematuhi ADART partai ya mengundurkan diri. Tetapi ini Pak Jokowi, Gibran menurut saya juga tidak ada etika ya. Seharusnya kalau sudah tidak patuh dengan ADART ya seharusnya mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Ini juga sangat wow sekali lah, tidak patut dicontoh ya. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa ya.